Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran Aljabar Linear. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu supaya dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan lancar. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini salah satu metode kolaborasi ya ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss dan Wilhelm Jordan. Adapun subpokok bahasan yang mau kita bahas yaitu kita akan mengenal bentuk matrik eselon ya, dan kita akan bahas aturan matrik eselon baris. Kemudian kita juga akan bahas tentang eliminasi Gauss-Jordan itu sendiri. Di sini kita akan memaparkan tentang algoritma eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian kita juga akan mencoba menerapkan metode ini untuk mencari solusi pada sistem persamaan linear. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya sarankan bagi Anda yang belum subscribe, supaya subscribe dan tekan like ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mendukung channel ini. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita mulai kepada bentuk eselon matrik, kita akan kenalkan dahulu tentang bentuk umum dari sistem persamaan linear. Di sini terdapat sistem persamaan linear dengan n variabel dan m persamaan linear. Untuk sistem yang kecil, misalkan seperti 2 variabel dan 3 variabel, mungkin kita bisa memecahkannya atau mencari solusinya dengan cara manual ya, bisa dengan metode grafik ataupun dengan metode eliminasi dan substitusi variabel. Nah, bagaimana jika n-nya besar? Tentu ini akan menyita dan menguras pikiran Anda ya kalau dikerjakan manual. Nah, disinilah kita akan mencoba menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana ini metode bisa untuk menyelesaikan solusi sistem persamaan linear dengan jumlah variabel yang besar. Nah, untuk itu ini bisa diterapkan pada sebuah mesin komputasi, karena ini berupa sebuah algoritma ya, sehingga nanti mesin komputasi tersebut dapat menghitung dengan cepat. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini dia mendasarkan pada sebuah matrik ya dengan formasinya ya dinamakan bentuk eselon matrik. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini mengacu pada bentuk eselon matrik, bentuk eselon baris. Nah, bentuk eselon baris ini nantinya juga akan disempurnakan dengan apa yang namanya eselon baris tereduksi. Nah, misalkan saya kasih ilustrasi ya di sini, sebuah sistem persamaan linear, kemudian nanti akan dibentuk ke dalam matriks augmentasi. Matriks augmentasi ini berisi dari kumpulan koefisien ya dari variabel ini ditambah dengan konstanta. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah itu akan diproses sehingga menjadi bentuk matrik eselon baris tereduksi. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, di kolom paling kanan ini tersisa sebuah angka. Nah, ini dinamakan solusi.
Nah, ini dinamakan solusi. Nah, solusinya dalam bentuk tuple adalah seperti ini ya, pasangan terurut ini. Nah, kita kasih contoh. Nah, ini ada sebuah sistem persamaan linear dengan 3 variabel ya, dan 3 persamaan. Ya, misalkan kalau kita bawa ke augmentasi menjadi bentuknya seperti ini ya. Di sini adalah koefisiennya diambil dari sini ya. Kemudian di paling kanan ini adalah konstanta. Ini 473. Di sini juga 473. Lalu kemudian diproses dengan metode eliminasi atau dibawa ke bentuk eselon baris ya. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, ini ada satu ya, tiap kolom ini ada nilainya 1 dan selain itu 0. Ini juga sama ya. Nah, di kolom paling kanan ini, kalau ini sudah terbentuk tereduksi seperti ini, maka di kolom kanan ini boleh dinamakan dengan solusinya, solusi dari sistem ini. Sehingga nanti solusinya dalam bentuk tuple, yaitu pasangan terurut 1, 2, 3. Artinya X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Nah, bagaimana caranya kita membuat bentuk eselon matrik itu? Tentu saja di sini akan ada beberapa aturan ya yang harus dipatuhi perihal eselon matrik. Yang pertama, jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan bukan 0 pertama dalam baris tersebut adalah 1. Jadi kita menyebutnya sebagai leading 1 ya. Nah, kita coba. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk formasi dari aturan yang pertama. Jadi di sini tiap baris yang bukan 0 ini harus 1 ya, yang awalannya leadingnya. Nah, ini juga sama, yang bukan 0 juga harus 1. Nah, ini yang bukan 0, 1, ini 1. Nah, yang ditandain dengan bintang-bintang ini adalah mewakili bilangan ya. Nah, bilangan ya. Bebas ini bilangannya ya. Kemudian aturan yang kedua, jika ada baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris tersebut dikelompokkan bersama di bagian bawah matrik. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini baris paling bawah ini berisi baris yang elemennya 0 semua. Jadi sebaiknya kalau misalkan ini masih di tengah ya, di baris kedua atau baris ketiga atau baris ke-1, maka langsung saja disimpan di baris paling bawah. Ya, seperti ini ya bentuknya ya. Kemudian yang ketiga, dalam 2 baris berturut-turut yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, 1 terdepan di baris bawah muncul lebih jauh ke kanan dari 1 terdepan di baris yang lebih tinggi. Jadi nanti kalau ke bawah itu leadingnya tuh makin ke kanan gitu ya. Maksudnya seperti itu. Tidak harus beda 1 kolom ya, tergantung kondisi matriksnya. Bisa aja melangkahi 2 kolom. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, ini yang kolomnya ke 0, ini taruh paling kiri ya, yang kolom 0 semuanya. Kemudian ini leading, ya baris ke-1 ini dibuat sebagai leading. Nah, misalkan baris kedua leadingnya itu posisinya bisa melewati 2 kolom jaraknya. Boleh ya. Karena tidak ada bilangan lain di sebelah kirinya leading ini gitu ya. Kemudian ini juga sama ya, leadingnya makin menjorok ke kanan dan seterusnya gitu. Nah, ini juga menjoroknya jauh ya. Nah, sepanjang di sebelah kiri dari leading ini tidak ada angka lagi, artinya angkanya 0, ya sudah, berarti diperbolehkan menjorok jauh juga. Yang penting baris di bawahnya selalu lebih kanan ya dari baris di atasnya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Yang keempat,
Setiap kolom yang berisi 1 terdepan memiliki 0 dimanapun kolom itu. Nah, jadi ilustrasinya di 2 bentuk matrik ini ya. Nah, ini maksudnya di setiap kolom itu cuma ada elemen 1 dan 0. Ya, kalau ini kan tidak ada lagi di atasnya. Ini baris pertama. Di leading 1 ini tidak ada baris lagi, berarti dia 0-nya harus ke bawah. Kalau yang di sini, nah di sini di atasnya leading harus 0, di bawahnya leading juga harus 0. Nah, demikian pula ini. Ini berarti di atas leading harus 0, di bawah leading harus 0. Nah, ini juga sama ya. Ini karena dia paling bawah, berarti 0-nya harus yang di atasnya. Nah, kemudian untuk yang bentuk ini juga sama. Nah, untuk baris yang 0 semua ini diabaikan. Tidak perlu ada aturan bahwa di sebelah sini harus 1 ya. Nah, tidak untuk yang barisnya 0 di sini diilustrasikan bintang itu sebagai bilangan. Bukan 1, bisa bukan 1 aja ya. Nah, gitu. Jadi kalau yang di sini di kolom ini memang 1 dan 0, ini juga sama. Ini sama. Kalau ini boleh tidak 1 ya. Nah, boleh juga tidak 0. Karena apa? Karena tidak ada leading di baris ini. Gitu ya, di baris paling bawah ini tidak punya leading 1 gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, di sini suatu matrik yang memiliki 3 sifat pertama. Jadi kalau yang mempunyai sifat 3 pertama ini itu dikatakan dalam bentuk eselon baris saja. Sedangkan kalau keempatnya dipenuhi itu dinamakan eselon baris reduksi. Jadi begini, kalau bentuk eselon baris itu belum tentu mempunyai sifat eselon reduksi. Tapi sebaliknya, kalau eselon baris reduksi sudah pasti dia akan berbentuk eselon baris. Seperti itu ya. Nah, baik, kita coba lihat di sini ada contoh matrik eselon ya. Ini formasi matrik bentuk eselon dengan baris yang tak tereduksi atau belum tereduksi ya. Nah, di sini tanda bintang ini menunjukkan bilangan ya. Bilangan biasa ya. Nah, tidak harus 1, tidak harus 0. Nah, di sini posisi-posisi leadingnya, nah dia menjorok ke kanan, ke kanan, ke kanan itu ya. Nah, ini tak tereduksi, kenapa? Ini belum 0, yang bintang-bintang ini bukan 0. Kalau seandainya dia 0 semuanya ya, maka dia bentuknya adalah eselon baris reduksi. Nah, berikut pula yang ini ya. Berikut pula yang ini ya. Ini yang bintang-bintang ini artinya bilangan biasa ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini juga sama. Nah, untuk yang ini tidak perlu ada leading ya. Karena ini 0 semuanya. Jadi baris yang punya leading 1 ya, cuma baris 1 dan 2. Nah, untuk yang ini juga ya, kalau ada baris yang tak 0 ya, ini elemen pertama yang bukan 0 ya berarti dijadikan leading. Nah, ini juga sama, yang bukan 0 dijadikan leading gitu ya. Nah, ini bintang-bintang ini mewakili bilangan yang bukan 0. Itu ya, contohnya seperti ini nih matriknya nih. Ini di atasnya leading belum 0, masih angka 4. Ini di atasnya leading juga sama ya, belum 0. Ada angka 6 dan angka -3. Nah, kalau matrik kedua ini di atasnya leading masih ada 1, bukan 0 ya. Nah, ini di atasnya leading ini ada 2. Nah, ini tidak punya leading ya, emang ini -1, ada yang lebih kanan yaitu 1 ya, ada yang lebih kiri, maaf. Kalau yang bawahnya ini bisa aja ini udah tereduksi, cuman yang lain kan belum gitu. Jadi yang dimaksud tereduksi itu berarti di semua leading, yang kolom yang terdapat leading itu harus 0. Nah, sekarang ini contoh yang eselon dengan baris reduksi. Coba Anda lihat di sini tiap kolom nih
cuma ada elemen 1 dan 0, satunya sebagai leading ya. Nah, unsur lain harus dinolkan. Ini juga kolom kedua sama, ini leadingnya, baris keduanya leading pertama menjorok lebih kanan. Tidak boleh zigzag ya, tidak boleh. Harus teratur, makin ke kanan, makin ke kanan. Nah, terus yang bentuk ini juga sama, ini sudah tereduksi, walaupun di sini bintang, ini tidak masalah. Kenapa? Karena di kolom ini tidak ada leading, ininya bukan 1 gitu ya. Nah, di kolom di matriks yang ketiga ini juga ini sudah tereduksi. Ini diabaikan saja yang ada nol-nolnya. Ya, yang penting yang kolom yang ada leadingnya ini, ya gitu ya. Nah, untuk ini juga sama, ini bintang-bintang ini mewakili bilangan. Nah, tiap ini di mana? Kolom kedua ini ada leading 1 dan selain itu 0. Kalau ini tidak ngaruh karena tidak ada leadingnya, ini boleh bilangan ya, boleh bilangan selain 0 ya, boleh. 0 juga boleh di sini ya. Kemudian nah ini juga ya ada leadingnya, berarti selain ini harus 0. Nah, kolom kelima juga ini ada leadingnya ya, berarti selain leadingnya di atas di bawah harus 0. Nah, ini juga ada leadingnya, berarti di atas harus 0, di bawahnya harus 0. Kalau ini tidak ngaruh, karena ini bukan leading, ini bukan leading. Nah, kalau ini leading 1. Nah, di atasnya harus 0. Nah, ini nggak ngaruh ya, karena ini nggak ada leading di sini. Jadi ini boleh bilangan. Selain 0, boleh, bebas di sini ya. Nah, contohnya bisa Anda lihat di sini, di matrik di sini ya, ini sudah jelas ya. Nah, ini udah jelas kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat nggak apa-apa nih karena -1 kan bukan leading, leadingnya ada di sini gitu. Untuk ini jelas banget, ini jelas sekalinya semuanya. Ini bentuknya bagus ya. Ini juga sama ya. Ini kok -2. Nah, ingat -2 ini kan bukan leading, di baris pertama ini leadingnya 1 gitu ya. Nah, berarti yang kolom keempat ya ini harus memenuhi ya. Ini leadingnya 1, jadi selain leadingnya harus 0. Kalau kolom kelima ini nggak ngaruh, biarin aja bilangan biasa ya, bebas. Karena leadingnya bukan 3 di sini, dan juga bukan 1 di sini. Leadingnya tuh yang ini, kalau yang baris pertama. Kalau baris kedua leadingnya yang ini. Jadi yang selain leading itu boleh. Di atas di bawahnya boleh bilangan berapapun. Kalau ini jelas dia tidak ada leading sama sekali ya. Tetapi walaupun tidak ada leading sama sekali, ini bentuknya adalah sudah tereduksi ya, sudah baris tereduksi. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita kembali kepada ilustrasi yang tadi ya. Bagaimana eselon baris itu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi prosesnya saya ulangi lagi, dari SPL dibentuk ke matrik augmentasi, kemudian dibentuk ke eselon baris tereduksi. Nah, nanti bentuknya kan seperti ini kan. Nah, ini sudah bentuknya leading dan selain leading ada 0 semuanya ya. Ini titik-titik ini untuk menyingkat. Seandainya N itu banyak sekali ya. Kemudian ini artinya 1 di tiap kolom ini. Untuk kolom pertama ini 1 ini mewakili koefisien dari X1. Nah, kemudian 1 yang ada di kolom kedua ini, di baris bawahnya ini mewakili koefisien dari X2. Nah, begitu seterusnya ya sampai koefisien dari Xn. Nah, sehingga boleh ditulis seperti ini. Jadi X1 itu sama dengan S1, X2 sama dengan S2, Xn sama dengan Sn. Jadi solusi untuk variabel X1 itu besarnya adalah S1 maksudnya. Solusi untuk variabel X2 itu adalah S2 nilainya. Dan solusi untuk variabel ke N itu adalah nilainya Sn. Nah, seperti itu. Jadi boleh tulis seperti ini. Boleh juga ditulis seperti bentuk tapel ya. Nah, tapel itu pasangan terurut.
Ya, jadi ini udah terurut. Ini S1 milik X1, S2 milik S2, Sn milik X ke N gitu ya. Nah, ini ada contoh. Ini adalah bentuk SPLDV yang dua variabel. Kita bawa dulu ke bentuk matriks augmentasi, kemudian diproses sehingga menjadi eselon baris reduksi ya. Jadi solusinya nanti ketahuan. Di sini X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Nah, X dan Y ini sebagai variabel leading yang diambil dari ini koefisien ini 1, ini 1. Lalu untuk yang contoh berikutnya ini SPLTV ya. Nah, untuk yang 3 variabel kita bawa ke matriks augmentasi, kemudian kita proses sehingga menjadi sebuah eselon baris reduksi ya. Nah, ini berarti milik koefisien X, yang ini milik koefisien Y, ini milik koefisien Z. Jadi dapat ditulis seperti ini. Jadi ketahuan dari sini. Ini X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Nah, seperti itu ya. Nah, solusinya juga boleh ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Tapel 3 ya. Ini 1, 2, 3 terurut gitu. Ya, tidak boleh kebalik. Karena di sini X-nya kan 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Kalau kebalik nanti beda arti gitu ya. Nah, kita sekarang akan menelaah bentuk-bentuk baris reduksi ya yang ada di depan ini. Di sini sudah dalam bentuk reduksi. Nah, ini bentuknya adalah sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam persamaan solusinya, ini baris paling bawah ini ternyata bermakna 0x plus 0y plus 0z sama dengan 1. Nah, ini tidak terdefinisi ini ya. Nah, berarti semua koefisien X, Y, dan Z itu 0, tapi di sininya konstantanya 1. Sehingga tidak ada nilai X, Y, dan Z yang memenuhi, artinya himpunan kosong. Ya, untuk SPL ini. Jadi, untuk jenis SPL yang bisa dilihat ya dari matriks eselon baris reduksi ini udah kelihatan bahwa dia tidak konsisten. Seperti itu ya. Nah, baik, kita coba contoh berikutnya. Ini adalah hasil matriks baris reduksi. Nah, kita coba telaah ya. Nah, di sini kalau kita bentuk ke persamaan solusinya, ini artinya bahwa X tambah 3Z sama dengan min 1. Kemudian baris kedua, Y min 4Z sama dengan 2. Nah, baris ketiga tidak memiliki makna. Nah, diabaikan saja itu ya. Nah, di sini karena X dan Y merupakan leading 1, kita lihat di sini ini leading 1 ya, dari koefisiennya kelihatan milik X milik Y. Maka kalau yang mempunyai leading 1 dijadiin variabel ya, variabel dependent. Sedangkan variabel bebas ya, variabel sisanya yaitu bukan Y ya, Z ya sisanya ya, yaitu Z karena dia bukan leading variabel Z-nya. Jadi kita buat dia sebagai variabel bebas. Nah, nanti kita bentuk seperti ini. X sama dengan min 1 min 3Z. Dari sini ya. Nah, ini X-nya dibawa ke salah satu ruas sendirian ya. Begitu pula nih Y-nya juga dibawa ke satu ruas sendirian. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, nanti kalau Z diberikan dengan nilai tertentu, maka X pun akan menghasilkan nilai tertentu pula. Begitu pula dengan Y. Nah, ini X dan Y ini tergantung pada nilai Z yang diberikan. Seperti itu. Kemudian untuk yang C ini ternyata hanya satu baris saja di atas sistemnya ini. Ternyata yang di bawahnya ini tidak bermakna apa-apa ya, boleh diabaikan. Jadi nanti
Yang tersisa itu X min 5Y plus Z sama dengan 4, yang berupa himpunan solusi yang berbentuk bidang pada 3 dimensi ya, bidang datar nih. Karena X merupakan variabel leading, kelihatan dari sini ya. Nah, ini koefisien 1, ini sebagai variabel X milik X. Kita buat sebagai variabel leading. Sisanya berarti variabel bebas. Siapakah dia? Yaitu Y dan Z. Nah, maka nanti dibentuk X-nya sendirian di salah satu ruas, Y dan Z berada di ruas lain. Nah, nanti solusinya dibentuk parameter. Jadi ini solusinya bentuknya parametrik ya. Kita misalkan Y-nya dengan S dan Z-nya sebagai T. Maka nanti X sama dengan 5S min T. Jadi S dan T ini berupa bilangan ya, nanti yang dimasukkan ya ke Y dan ke Z. Ke Y dan ke Z sehingga menghasilkan nilai X. Nah, kemudian kita akan pelajari eliminasi Gauss-Jordan itu sendiri. Nah, ini berupa algoritma ya, langkah-langkah prosedur untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ada dua dalam algoritma eliminasi Gauss-Jordan ini, ada dua fase ya. Yang pertama adalah fase maju. Tujuannya yang pertama untuk menghasilkan bentuk eselon baris. Ini baru bentuk eselon baris ya. Yang kedua untuk menghasilkan nilai 0 di bawah leading 1. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, mulai dengan kolom bukan 0 yang paling kiri. Jadi dimulainya dari kolom bukan 0 yang paling kiri. Ini nanti disebut kolom pivot. Jadi elemen yang menjadi pivot itu terletak di paling atas. Karena ini baris pertama ya ceritanya ya. Kemudian yang kedua, pilihlah elemen bukan 0 di kolom pivot sebagai elemen pivot. Nanti jika diperlukan, tukar baris untuk memindahkan elemen ke posisi pivot. Nah, jadi diperbolehkan, misalkan posisinya tidak memungkinkan untuk jadi pivot, maka diperbolehkan untuk tukar supaya bisa mudah menjadi pivot. Kemudian yang ketiga, gunakan operasi penjumlahan dan atau pengurangan baris untuk membuat 0 semua elemen di bawah pivot. Nah, kemudian yang keempat, tutup baris yang berisi pivot. Dan tutup jika ada semua baris di atasnya. Nah, kemudian lakukan langkah 1 sampai dengan 3 ke submatriks yang tersisa. Kemudian ulangi proses ini sampai tidak ada lagi baris bukan 0 untuk dimodifikasi. Jadi ini berulang-ulang ya sampai matrik yang leading itu habis. Kemudian untuk fase yang lain setelah fase 4 ini dilanjut ya. Nah, fase 4 ini kan nanti kan mengulang dari langkah 1 dan 3. Kalau misalkan ini sudah habis, ya, kemudian masuk ke fase mundur. Nah, fase mundur tujuannya yang pertama untuk menghasilkan bentuk eselon baris tereduksi. Nah, kalau yang tadi mah yang fase maju itu hanya eselon baris saja. Kalau yang fase mundur itu eselon baris tereduksi. Kemudian yang kedua, ini untuk menghasilkan 0 di atas leading 1. Jadi yang di atas leading 1 ini buat 0 itu ada di fase mundur. Nah, jadi langkah-langkahnya, ini yang kelima ya, dimulai dengan pivot paling kanan, bergerak ke atas dan ke kiri, buat 0 di atas semua pivot. Jika elemen pivot bukan 1, buatlah menjadi 1 dengan dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini adalah 5 langkah sederhana ya, yang terdiri dari 2 fase itu ya, untuk menyelesaikan atau membentuk matrik eselon baris tereduksi.
Nah, kita coba aja ya contohnya ya. Nah, ini kita akan coba membentuk matriks baris reduksi dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita lihat di sini ya, matriks bentuk augmentasinya. Ternyata di sini baris pertamanya yang bukan 0 ini menjorok ke terlalu kanan ya dibanding baris yang kedua atau ketiga. Maka dari itu, nah ini kita lihat dulu nih, fase maju dulu aja ya. Fase maju. Langkah 1 itu tentukan kolom paling kiri yang tidak 0. Nah, ini kolom paling kiri yang tidak 0 tuh ini. Nah, biar lebih jelasnya seperti ini ya. Ini kolom paling kiri yang tidak 0. Kemudian langkah 2, karena elemen pivotnya 0, nah di sini kita lihat nih pivotnya ya. Ini 0. Maka ini tidak mungkin, lebih baik ditukar aja barisnya. Jadi nanti ditukar dengan baris lain yang tidak 0, bisa dengan 2, bisa juga dengan 3. Nah, seperti ini kita tukar ya. Nah, ini kebetulan yang baris 1 kita coba tukar dengan baris 2. Yang terdekat dulu. Kemudian bentuknya seperti ini. Nah, setelah ditukar ya. Kemudian ini sekarang menjadi elemen pivot. Nah, kebetulan ini belum leading 1 elemen pivotnya ya. Nah, kemudian kita buat ya elemen pivotnya menjadi leading 1 dengan cara dibagi 2 atau boleh dikalikan setengah gitu ya. Nah, seperti ini. Kita kalikan setengah ya. Jadi dikalikan setengah ini satu baris, tidak hanya untuk pivot saja. Ini satu baris yang sebaris dengan pivot dikalikan dengan setengah. Jadi nanti hasilnya bentuknya seperti ini. Nah, ini baris pertama ini sudah dikalikan dengan setengah nih. Ini baris pertama di sini, setengahnya dari baris pertama di sini. Nah, kemudian nah, ini karena ini sudah bentuknya leading ya, kita reduksi nih. Ini sudah 0. Nah, ini yang 2 belum 0. Kita buat menjadi 0. Nah, kita lakukan operasi baris ya. Caranya, nah baris ketiga ini, si 2 ini supaya jadi 0, berarti dia dikurangi 2 kalinya pivot ini. Pivot ini berada di baris pertama atau R1. Jadi rumusnya nanti R3 min 2 kalinya R1. Maksudnya apa? Seluruh baris ketiga ini dikurangi 2 kalinya baris dari ke-1 ini. Gitu maksud rumus ini ya. Nah, baik. Nah, akhirnya dia akan menjadi bentuk seperti ini nih. Nah, ini menjadi 0. Nah, ini juga menjadi 0 ternyata. Karena di sini 4 ya dikurangi 2 kalinya 2. Jadi 0. Yang ini jadi 5, kenapa? Karena min 5 dikurangi 2 kalinya min 5. Min 5 dikurangi min 10. Nah, jadi plus 5. Gitu ya. Nah, ini juga nanti ngikut dengan rumus ini, sehingga nanti bentuknya menjadi matriks seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi ke langkah keempat ya. Jadi tutup baris yang sudah berisi pivot 1 dan fokus ke submatrik untuk mengulangi langkah 1 sampai dengan 3. Nanti ini ditutup baris pertama, dianggap nggak ada ya. Jangan diikutkan ke perhitungan sesi selanjutnya, enggak. Nah, ini kita tutup dengan garis bayangan, daerah bayangan biru ini ya. Ini artinya ditutup. Nah, kemudian akan terbentuk submatrik, yang di bawahnya ini submatrik ya. Nah, submatrik. Kemudian setelah itu diulangi langkah 1 sampai dengan 3. Cari di sini ya yang elemen yang bukan 0. Nah, ternyata di sini ya, kolom bukan 0. Kolom bukan 0 pertama dari kiri. Nah, kemudian kita lihat ini pivotnya min 2. Nah, kita jadikan supaya dia leading 1. Nah, kita jadikan leading 1. Nah, tentukan kolom kiri yang tidak 0 ya. Nah, tadi ini lanjutannya dari yang barusan. Nah, kita buat dia menjadi
Nah, ini ya, min 2 ini sebagai pivotnya. Kita buat menjadi leading 1 dengan cara dikalikan min setengah. Karena min 2 dikali min setengah jadi 1. Nah, ini ngikut dikalikan untuk satu baris ini. Tapi untuk di kanannya, untuk di kirinya pivot ini tidak ngaruh karena dia 0 ya. Dikali apapun tetap 0 gitu. Nah, nanti ini akan menjadi matrik yang seperti ini. Nah, ini ya. Ini hasilnya setelah baris ke-1 ini dikalikan dengan min setengah. Nah, ingat kok baris ke-1? Karena ini baris ke-1 dari submatrik, bukan baris ke-1 dari yang sudah dihapus ini. Ini bukan dihapus, maksudnya ditutup ya. Jadi untuk yang sudah ditutup, posisi baris ke-1 itu bukan lagi yang daerah yang diarsir ini, tapi yang baris ini yang ke-1 itu. Paham ya? Baik, ini berarti baris ke-1 dari submatrik. Ya, dari submatrik, matrik baru yang terbentuk. Kemudian setelah itu kita lihat di bawahnya leading ini, itu masih 5. Kita harus jadikan dia supaya jadi 0. Nah, caranya berarti 5 ini berarti dikurangi 5 kalinya 1. Nah, itu akan menjadi rumus. Rumusnya berarti R2 baris kedua ini itu dikurangi 5 kalinya baris ke-1 gitu maksudnya ya. Sehingga nanti seluruh baris di sini di R2 ini dikurangi 5 kalinya baris di pertama ini, sehingga nanti bentuknya akan menjadi matriks seperti ini. Nah, ini sudah di bawahnya leading sudah 0 ya. Kemudian setelah terbentuk ya di baris kedua ini pivot, berarti ditutup aja. Nah, ditutup. Sehingga submatriknya tinggal satu baris ini aja ya, yang putih ini. Kemudian kita lanjutkan lagi mengulangi langkah 1. Kita lihat lagi ya, matrik paling kiri yang tidak 0 dari submatrik itu yang mana? Ya, yang ini. Yang ada setengah ini. Kemudian langkah berikutnya, pada submatrik tidak ditemukan baris 0 sehingga ditentukan elemen pivotnya. Elemen pivotnya yaitu ya setengah itu sendiri ya. Nah, ini pivotnya ini kita buat menjadi leading 1 dengan cara dikalikan 2. Jadi seluruh baris ke-1 ini dikalikan 2. Ingat, ini baris ke-1 dari submatrik, bukan dari seluruh matrik ini ya. Nah, berarti nanti akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, di sini sudah terbentuk leading 1 ya di sini. Nah, kemudian berarti ini sudah terbentuk eselon baris saja. Nah, ini baru eselon baris. Kemudian kita lanjutkan dengan fase mundur. Nah, kita lihat lagi tadi ya, bentuk matriknya seperti ini. Ini dalam bentuk eselon baris. Ini belum tereduksi. Nah, di langkah 5 ini kita akan buat eselon baris yang tereduksi. Kita mulai dari paling kanan dulu. Dari paling kanan, nah ini pivotnya kan udah terbentuk tadi. Tinggal menolkan yang ada di lingkaran merah ini. Nah, rumusnya adalah, untuk baris ke-1, ini baris ke-1 berarti kembali ke matrik ya, bukan ke submatrik. Baris ke-1 berarti di sini. Dikurangi 6 kalinya baris ketiga. Kemudian baris kedua ditambah 7/2-nya dari baris ketiga. Nanti akan terbentuk matrik seperti ini. Nah, sehingga ini nanti di atasnya leading 1 ini 0 sekarang. Oke, sekarang kita cari lagi. Ya, karena di sini langkahnya mundur berarti tidak berpengaruh ya untuk langsung tanpa iterasi ya, langsung
ke min 5 ini, min 5 ini juga di atasnya leading, harus dinolkan dengan menggunakan rumus ini. R1 atau baris ke-1 ditambah 5 kalinya baris kedua. Jadi di sini R1 ditambah 5 kalinya baris kedua. Nanti akan terbentuk matriks seperti ini. Nah, ini adalah matriknya sudah dalam keadaan eselon baris tereduksi. Nah, ini sudah tereduksi ya. Nah, ini langkah-langkahnya tadi ya, fase maju, fase mundur, sehingga ini hasil akhirnya seperti ini. Itu caranya membuat bentuk matrik eselon baris tereduksi. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana eliminasi Gauss-Jordan diterapkan pada sistem persamaan linear. Nah, kita lihat dulu alurnya ya. Jadi dari sebuah sistem persamaan linear kita bawa ke matrik augmentasi. Augmentasi itu mengumpulkan koefisien ya dari variabel yang ada di ruas kiri dengan konstanta yang ada di ruas kanan ini menjadi satu buah matrik. Nah, kemudian menggunakan algoritma ya akan dihasilkan matrik eselon baris tereduksi. Sehingga nanti yang di kolom paling kanan ini merupakan solusi ya. Tetapi solusinya memang tidak harus ideal. Tidak harus bentuknya solusi yang tunggal. Nah, ini ada dua jenis solusi. Untuk solusi tunggal ini deterministik ya, sudah ditentukan ya, sudah tertentulah nilainya ya, titiknya itu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa gitu ya. Kalau parametrik itu berarti mengandung variabel bebas dan tidak bebas nantinya. Ini biasanya untuk bentuk-bentuk yang sistem persamaan linear dengan solusi banyak. Ya. Oke, kita coba sekarang dengan contohnya ya. Ini kita tidak mencoba dari matrik argumentasi tapi dari SPL. Ini algoritmanya sama, fase maju dan fase mundur. Kita coba fase maju dulu. Ya, sekarang kita bentuk dulu ke dalam matrik augmentasi seperti ini ya. Jadi ini koefisien-koefisiennya dikumpulkan, berikut juga konstantanya. Kemudian setelah itu kita lihat nih kolom tidak nol ya, dari paling kiri ditempatin oleh ini ya. Kemudian kita buat ini sebagai pivot yang 3 ini. Lalu supaya menjadi leading 1, pivotnya dikalikan dengan sepertiga. Nah, ini yang dikalikan sepertiga tidak hanya pivot tapi teman-temannya yang satu baris ini. Kemudian setelah dikalikan sepertiga, bentuknya akan seperti ini ya. Oke, bisa dilihat di situ. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Nah, ini di bawahnya leading 1 ini belum 0. Kita buat ini supaya jadi 0. Ini pun kita buat supaya jadi 0. Nah, ini rumusnya seperti ini. Baris kedua dikurangi 1 kalinya baris ke-1. Kemudian yang di bawahnya baris ketiga ditambah 4 kalinya baris ke-1. Nanti dia akan terbentuk, nah matriksnya seperti ini ya. Ini menjadi 0, ini juga 0. Nah, di sini kok menjadi 10/3, 1/3, ini akibat dari rumus ini. Ya, dia akan sementara berubah jadi pecahan dulu. Nah, di sini perlu Anda hati-hati karena banyak beresiko salah ya menghitung bilangan pecahan. Baik, selanjutnya kita ulangin lagi untuk yang pivot-pivot berikutnya ya sampai habis. Ini belum habis nih. Nah, kita sekarang tutup ya yang sudah terbentuk. Ini baris 1 kita tutup dulu, kita abaikan maksudnya.
Kemudian kita cari lagi matrik yang bukan 0 dari paling kiri pada submatrik. Nah, submatriknya di sini ya, baris kedua dan 3 ini. Nah, di sini kalau submatriknya ini menjadi baris ke-1, ini baris kedua. Kita lihat di sini elemen pivotnya ya masih min 4/3. Jadi kita kalikan dulu dengan min 3/4 supaya jadi leading 1. Sehingga nanti bentuknya menjadi seperti ini ya. Ini leading 1 sekarang. Nah, kemudian di bawah leading ini masih belum 0. Kita buat dia supaya 0. Nah, kita lihat rumusnya di sini. R2 min 10/3 R1. Artinya seluruh baris kedua ini ya dikurangi 10/3-nya dari baris ke-1. Nah, contoh yang ini ya. 10/3 dikurangi 10/3 kali 1. 1/3 dikurangi 10/3-nya dari min 5/4. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, nanti setelah dihitung akan dihasilkan matriks seperti ini. Nah, ini menjadi 0. Nah, ini berakibat jadi 9/2. Ini berakibat jadi 9. Nah, memang ada beberapa perubahan ya nantinya ya. Lalu kemudian kita ulangi lagi ya iterasi berikutnya karena ini belum habis. Nah, ini kita tutup yang sudah terbentuk leading 1 ini baris kedua. Kemudian kita lihat pada sisa matrik atau submatrik. Ini kolom yang bukan 0 adalah ada pada 9/2 ini. Nah, ini langsung saja kita jadikan leading 1 dengan cara dikali 2/9. Nah, setelah dikali 2/9 ini menjadi 1, ini menjadi berapa? 9 kali 2/9 jadi 2. Nah, bentuknya seperti ini sekarang. Jadi semua baris sekarang udah ada leading 1-nya. Nah, oke. Nah, ini baru terbentuk eselon baris saja, belum tereduksi. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan dengan fase mundur. Nah, ini tadi ya bentuk yang eselon baris dari fase maju. Sekarang kita lanjutkan ke fase mundur, jadi kita ambilnya dari leading 1 yang paling kanan. Nah, ini kolom yang paling kanan ini bukan leading 1. Nah, leading 1-nya yang ini nih. Nah, karena ini ada 2 ya, 2 bukan leading 1 di sini. Baik, kita lihat di kolom paling leading 1 paling kanan ini di atas leadingnya belum 0. Ini masih min 5/4 dan ini masih 1/3. Kita buat 0 dulu dengan menggunakan rumus berikut. R2 plus 5/4 R3. Nah, ini rumus untuk yang baris kedua ya. Kemudian yang R1 min 1/3 R3. Ini rumus untuk diberlakukan pada baris pertama ini. Nah, penamaan baris pertama, kedua, 3 ini secara umum ya, tidak berdasarkan submatrik seperti sebelumnya tadi. Nah, sekarang setelah dikalikan sesuai rumus akan terbentuk matriks berikut. Nah, ini di atas leading 1 paling kanan ini sudah terbentuk 0. Nah, kemudian kita geser ke kiri dan ke atas, ini terlihat ini belum 0. Nah, supaya jadi 0 kita gunakan rumus R1 min 1/3 R2. Jadi baris ke-1 dikurangi 1/3-nya baris ke-2. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, ini berarti di setiap kolom ya, di bawah leading 0, ini di atas, di bawah juga 0, di atas leading 0. Nah, ini sudah terbentuk eselon baris tereduksi. Nah, berarti kesimpulannya, nah ini solusinya ya. X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan min 1, dan Z-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah solusinya. Jadi kesimpulannya, solusi dari sistem persamaan linear ini adalah ya
Nah, X-nya min 2, Y-nya min 1, Z-nya 2. Atau dalam bentuk pasangan berurutan, ya ini ditulis seperti ini. Dalam kurung min 2, min 1, 2. Nah, seperti itu ya, itu contoh eliminasi Gauss-Jordan yang diterapkan pada sistem persamaan linear. Nah, baik, semoga paham ya. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang pada contoh berikutnya. Nah, ini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan pada sistem persamaan linear di depan ini ya. Ini terdapat 6 variabel. Tetapi cuma ada 4 persamaan. Tapi tidak masalah ya, kita coba. Yang pertama kita buat matrik augmentasinya dulu. Nah, di sini harus hati-hati dan jeli ya dalam membuat augmentasi. Kalau salah nanti ya fatal. Hasil pengerjaan kita juga salah nantinya. Nah, ini adalah matrik augmentasi ya yang dikumpulkan dari koefisien dan konstanta. Kemudian dari matrik augmentasi ini kita akan gunakan fase maju ya tentunya ya. Kita lihat dari kolom paling kiri ya ini. Nah, di sini kita lihat pivotnya sudah 1. Pivotnya sudah 1 sehingga langsung saja kita buat 0. Ini kebetulan sudah 0. Jadi yang harus dibuat 0 hanya 2 ini ya. Di baris kedua dan di baris keempat. Nah, rumusnya seperti ini. Baris kedua dikurangi 2 kalinya baris ke-1. Kalau yang ini baris keempat dikurangi 2 kalinya baris ke-1. Sehingga nanti akan terbentuk matriknya seperti ini. Nah, ini di bawah leading 1 sudah 0 semuanya. Nah, sekarang untuk yang baris pertama karena sudah terbentuk leading ya, kita tutup, kita abaikan dulu. Sekarang kita fokus ke submatrik yang di bawahnya ini yang tersisa. Lalu kita fokus lagi ya. Nah, ini kita lihat ini kolom bukan 0 yang pertama dari kiri. Kita lihat di sini pivotnya baru min 1. Kita coba bentuk ke leading 1 ya. Dengan cara dikalikan negatif 1. Sehingga nanti ini dikalikan negatif 1 semua di baris pertama di submatrik ini. Sehingga menjadi bentuk ya. Nah, ini boleh langsung ya. Kita langsung aja dengan di-nolkan sekalian gitu ya maksudnya ya. Nah, kita gunakan rumus R2 min 5R1 R3 min 4R1 sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Jadi untuk pembahasan algoritma ini bisa langsung ya biar lebih cepat pengerjaannya. Nah, tidak memakai step by step seperti yang contoh yang pertama tadi. Nah, kemudian kita lihat di sini di baris kedua ini sudah terbentuk leading 1 ya, di bawahnya 0 di sini. Maka dari itu ini boleh ditutup yang baris kedua. Lalu kita lanjutkan lagi. Di sini ada 2 baris yang sudah tertutup. Kita sekarang fokus pada submatrik di bawahnya. Nah, kita lihat pada submatrik ini terdapat baris yang 0 semuanya. Nah, oleh karena itu sesuai aturan maka dia harus diletakkan paling bawah. Nah, ditukar ya. Nah, kemudian bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita fokus pada kolom paling ini selain 0 nih, kolom selain 0 berarti ada di sini nih. Nah, ini belum terbentuk leading 1, maka dari itu dikalikan 1/6. Nah, ini baris ke-1 dari submatrik gitu ya. Nanti dikalikan 1/6 semuanya sehingga terbentuk matriks berikut. Ini menjadi 1, ini menjadi 1/3. Nah, oleh karena itu ini baris ke-1 dari submatrik ini sekarang menjadi
leading, boleh ditutup ya. Nah, setelah itu ini sudah terbentuk eselon baris saja. Nah, belum terbentuk eselon baris tereduksi. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita bawa ke fase mundur ya. Kita bawa ke fase mundur supaya terbentuk no di atas leading atasnya ya, di atas leading 1 ya, supaya jadi no. Nah, sekaligus membuat dia tereduksi sempurna. Nah, kita salin lagi matrik ini, kita hapus dulu ya, kita abaikan dulu yang tadi ditutup, kita kembali ke matrik asal ya. Jadi tampilkan lagi seluruh matriknya. Sekarang kita fokus kepada leading 1 yang paling kanan, yaitu ini ya. Nah, ini bukan leading 1 ya, yang leading 1 yang ini. Nah, di sini kita lihat di atas leading ini ada unsur yang belum 0. Kalau ini kebetulan udah 0, tidak perlu diapa-apakan, yang perlu di treatment yang ini nih, yang baris kedua. Jadi nanti perintah rumusnya adalah R2 min 3R3. Jadi baris kedua ini dikurangi 3 kali dari baris ketiga ini. Nanti akan terbentuk, oh ya, ini boleh langsung ya. Kalau untuk fase mundur ini boleh langsung sekaligus. Kita geser ke leading kolom yang ada leading di sebelah kiri. Nah, kalau fase mundur tuh bergerak dari kanan ke kiri. Kalau fase maju bergerak dari kiri ke kanan. Nah, kita lihat di sini ada negatif 2 ya. Ini kita jadikan 0. Nah, perintah barisnya juga sama. R1 plus 2R2. Jadi baris ke-1 ini ditambah 2 kalinya baris ke-2. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini nih. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat ini sudah tereduksi ya. Ini setiap kolom yang ada leading satunya nih, selain leading sudah 0. Nah, ini juga ya, kolom yang ada leadingnya juga di atasnya 0, di bawahnya 0. Nah, ini juga sama ya, di atasnya 0, di bawahnya juga 0. Nah, kemudian kita kembalikan lagi kepada sistem solusi. Nah, berarti solusinya seperti ini ya. Nah, kita ambil di sini variabel leadingnya X1 plus 3X2. Nah, ini karena ini 0, ini miliknya X3, 0 dilewat ya. Ditambah 4X4 ditambah 2X5. Nah, ini karena ini 0, ini langsung ke konstanta, ini 0. Nah, kemudian yang baris kedua ini menjadi leadingnya nih X3 ya. X3 plus 2X4 langsung 0. Nah, kemudian baris ketiga ini milik X6. X6 sama dengan 1/3. Nah, ini ya. Jadi ini solusinya belum deterministik ya. Sepertinya ini harus parametrik. Kita lihat lagi di sini. Kita buat variabel-variabel leadingnya di satu ruas di sebelah kiri ya. Nah, seperti ini. Jadi yang sisa ini pindah ruas, jadi ini yang 3X2 jadi pindah ruas ini. Jadi seperti ini. X1 sama dengan min 3X2 min 4X4 min 2X5. Kemudian X3 sama dengan min 2X4. Nah, ini X6 sudah ada nilainya nih. X6 sama dengan 1/3. Lalu kalau kita bentuk ke dalam bentuk parametrik, ini kita misalkan ya. Ini X2, X4, X5 itu semuanya variabel bebas yang bukan leading. Jadi dimisalkan X2-nya sebagai R, X4-nya sebagai S, dan X5-nya sebagai T. Nah, nanti X1 dan X3 ini akan menyesuaikan. Jadi X1-nya menjadi min 3R, min 4S, min 2T. Nanti kalau Anda memberikan nilai R berapa, S berapa, T berapa, ini juga akan melahirkan sebuah nilai pula ya.
tapi tergantung pada RST yang diberikan. Nah, di sini X2 hanya ini tadi kita sudah definisikan X2 sebagai R ya. X3 berarti sama dengan min 2S. Nah, dari sini nih. Kenapa? Karena X4-nya kita misalkan sebagai S tadi. Maka X3-nya nanti tergantung pada nilai X4. Nah, begitu pula di sini ya. X4 sama dengan S, X5 sama dengan T. Nah, X6-nya sudah fix, itu nilainya 1/3. Nah, ini adalah contoh penyelesaian SPL menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, tapi yang bentuknya solusinya parametrik. Nah, supaya Anda bisa paham dengan materi ini dan bisa tambah cakap ya nanti pemahaman Anda, saya berikan sedikit soal ya. Nah, cuman 3 soal saja ya. Yang pertama ya, bentuklah sistem persamaan di bawah ini dalam bentuk matriks augmentasi. Insya Allah Anda pasti bisa. Kemudian yang kedua, ini ubahlah matriks di bawah ini menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Nanti gunakan ya algoritma Gauss-Jordan tadi ya. Kemudian yang ketiga, tentukan solusi dari sistem persamaan linear di bawah ini. Nah, ini ada 3 sistem persamaan linear ya. Anda nanti coba cari solusinya ya, apakah solusinya solusi tentu atau deterministik atau solusinya solusi banyak ya atau tak hingga. Nah, silahkan dicoba ya. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.